Assalamualaikum salih-salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama Ustazah Nurin, Ustazah Elia, Ustazah Fatim, dan Ustazah Resti. Sudah siap belajar ya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4 tentang perkembangbiakan tumbuhan pada pembelajaran 1 dan 2. Ide pokok adalah gagasan utama atau pikiran utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Fungsi dari ide pokok adalah untuk menemukan topik pembahasan. Cara menemukan ide pokok tersebut, kita harus membaca keseluruhan dari paragraf, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil membaca yang merupakan inti dari paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Dari kalimat utama tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ide pokok paragraf tersebut adalah tanaman mengalami pertumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia, sehingga tumbuhan harus dirawat dan dilestarikan agar tidak punah. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Perkembangbiakan buatan terjadi karena bantuan manusia, misalnya dengan cangkok, stek, merunduk, okulasi atau menempel, dan kopulasi atau menyambung. Tujuan perkembangbiakan buatan yaitu menghasilkan kualitas tumbuhan yang baik, tahan terhadap penyakit, menghasilkan buah lebih cepat dan lebih banyak. Sedangkan perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Tumbuhan yang sudah dewasa akan menghasilkan buah. Pada buah terdapat biji. Biji yang sudah ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan biji adalah mangga, rambutan, semangka, dan lain-lain. Tanaman yang bisa berkembang biak dengan tunas contohnya pisang, cocor bebek, bambu, dan lain-lain. Anak-anak hebat, dari sebuah biji kita bisa membuat karya seni yang sangat indah. Caranya dengan menempelkan beberapa jenis biji-bijian pada sebuah gambar. Karya seni dua dimensi dari berbagai bahan dengan teknik menempel disebut kolase. Seperti ini contohnya. Kolase ini terbuat dari biji padi, jagung, dan kedelai hitam. Kalian juga bisa menambahkan biji yang lainnya sesuai dengan kreativitas dan imajinasi hebat kalian. Di lingkungan sekolahmu pasti ada berbagai macam tumbuhan. Coba ingat-ingat ada tanaman apa saja di lingkungan sekolahmu. Pada hari Sabtu, anak-anak kelas 3 mendapat tugas membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyapu halaman, menanam bunga, dan membersihkan taman sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai, menciptakan rasa kebersamaan, saling menghormati, dan memupuk rasa tolong-menolong. Lalu, gimana kita harus melakukan kerjasama, Ustazah? Selain di sekolah, kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di mana saja kita berada. Ingat, berbagi tugas saat bekerja sama harus dengan adil dan penuh tanggung jawab. Jumlah siswa kelas 3 yang masuk pada hari Sabtu ada 96.
Pak Beni membagi tim kerja bakti menjadi 4 kelompok. Berapa banyak siswa pada masing-masing kelompok? Dari soal di atas, diketahui ada 96 siswa dan 4 kelompok. Jadi, 96 dibagi 4. Cermati baik-baik ya anak-anak. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama kita buat pistol terlebih dahulu. Kemudian, meletakkan angka 96 di dalam pistol dan angka 4 di luar pistol. Langkah yang kita gunakan adalah naik dan turun. Jika naik, maka dibagi, jika turun, maka dikali. Pertama, kita arahkan angka 9 ke angka 4. Karena kita mencari hasil di atas, maka kita gunakan teknik naik, yaitu dibagi, sehingga 9 dibagi 4. Masih ingat? Pembagian adalah pengurangan bersusun. Jadi, 9 dibagi 4 sama dengan 9 dikurang 4. Ada berapa 9 dikurang 4? Ya, benar sekali, 5. Apakah 5 bisa dikurang 4 lagi? Tentu bisa. 5 dikurang 4, sisa 1. Ada berapa angka 4-nya? Ya, benar sekali, ada 2. Setelah itu, 2 kita letakkan di atas. Sampai di sini paham ya? Langkah kedua yaitu setelah naik maka turun, sehingga kita kalikan 2 dikali 4. Perkalian adalah penjumlahan bersusun, sehingga 2 kali 4 sama dengan 2 kali angka 4, yaitu 4 ditambah 4. Berapa 4 tambah 4? Ya, 8. Karena turun, maka 8 kita letakkan di bawah. Ingat, harus lurus dengan angka 9, sebab pembagi pertama adalah 9. Jika sudah, selanjutnya kita kurangkan. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita turunkan angka 6. Coba perhatikan langkah kedua. Karena langkah kedua dikali, maka langkah berikutnya dibagi. Berapakah yang dibagi? Nah, yang dibagi sekarang 16 dibagi 4. Caranya sama seperti langkah pertama, yaitu 16 dikurang 4 sama dengan 12. Kemudian 12 dikurang 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Lalu 4 dikurang 4 sama dengan 0. Karena 0 tidak bisa dibagi lagi, maka langsung kita hitung ada berapa angka 4. Sudah ketemu? Ya, ada 4 angka 4. Di mana meletakkan angka 4? Ingat, kalau dibagi berarti naik. Sehingga 4 kita letakkan di atas, yaitu di samping angka 2. Kemudian, karena langkah ketiga naik, maka langkah berikutnya adalah turun, sehingga 4 dikali 4. Cara yang kita gunakan adalah sama dengan langkah kedua, yaitu dengan penjumlahan bersusun, sehingga 4 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ada 4 kali angka 4. Ada berapa jawabannya? Ya, 16. Karena dikali turun, maka 16 kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurangkan sama seperti atas, yaitu 16 dikurang 16 sama dengan 0. Jika hasil sudah 0, maka hitungan ini sudah selesai. Lalu, berapa hasil dari 96 dibagi 4? Nah, hasil dari 96 dibagi 4 adalah 24.
Angka di atas pistol adalah hasil jawabannya. Sampai di sini sudah paham, Ge? Sudah cukup jelas ya teman-teman penjelasan dari Ustazah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.